Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel dakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan channel ini terus bermanfaat manfaat dan barokah kepada kita dan juga pemirsa sekalian. Alhamdulillah sore hari ini kita ditemani Ustaz masih muda, ya, masih ganteng dan alhamdulillah tapi sudah beristri. Nah, jangan berharap untuk yang pemuda-pemudi, jangan berharap kepada beliau Pak Ustaz. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bisa mudah-mudahan terus sehat. Amin. Tahun Ramadan ini pas. Alhamdulillah lancar Ustaz. Ya Ustaz, alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa. Di antaranya Ustaz yaitu bagaimana hukumnya mencium istri di bulan Ramadan atau di siang bulan Ramadan. Kalau malamnya ada istilah kata Ustaz, bolehlah berbuka ciuman, berbuka bersahur itu Ustaz. Tapi bagaimana kalau untuk yang siang hari Ustaz? Ustaz, silakan. Bismillah, para pemirsa dakwah tuna channel yang dirahmati oleh Allah. Kita menjawab pertanyaan di siang hari bulan puasa. Dan dalam kitab Al-Majmu' di halaman 354 juz 6 dikatakan bahwa waman harrakat al-tublanu syahwatan, jika ada seorang yang mencium istrinya sehingga menimbulkan rasa syahwat, maka kurihalahu ayyuqabbila wa huwa sha'im wal karahatu tahrim. Di dalam kitab tersebut, ketika seorang suami tadi menciumnya sampai menimbulkan rasa syahwat, maka dia makruh. Dan kemakruhannya itu adalah mendekati dosa, mendekati haram, sehingga kemakruhan tersebut tetap memberikan dosa. Ini yang pertama Ustaz. Itu yang kedua Ustaz. Wa illam tuharrik syahwatahu, ketika mencium tersebut al-mublah itu tidak menyebabkan menimbulkan syahwat, maka tidak dihukumi makruh. Dan menghukumi makruh. Qala Syafi'i fala ba'sa biha tapi wa tarkuha. Imam Syafi'i mengatakan bahwa orang yang mencium istrinya tidak sampai menimbulkan syahwat, seperti contoh orang mau berangkat kerja atau kita istri kita hendak ke pasar cium tangan atau cium kemih, itu tidak menimbulkan syahwat, maka tidak dimakruh. Seperti itu. Akan tetapi Imam Syafi'i menunjukkan agar kita tidak melakukan. Takutnya apa? Takutnya kita akan menimbulkan syahwat. Itu dua hukum yang dari Imam Syafi'i dalam kitab Majmu'. Lalu dalam kitab yang lain, termasuk dari kitab Al-Mizan Al-Kubra, bisa waktu dikatakan Imam Syafi'i juga mengomentari ketika hal yang dilakukan seperti halnya mencium atau memegang, ketika memegang dan mencium itu dilakukan bukan terhadap istrinya atau kata lain terhadap pacar dan lain sebagainya, maka itu bisa dipastikan hukumnya haram dan membatalkan puasa. Ibaratnya saya baca, "Amidalika qaulul Imam Syafi'i anna lamsal balghi bil mar'ati bil ghairi haqqin yumkin." Bahwa sesuatu yang timbul dari seorang remaja yang sudah balik terhadap wanita yang sudah balik dengan tanpa hail, tanpa pemahaman, maka dengan alasan apapun dia tetap dihukumi haram dan membatalkan puasa. Illa inkanat al-mar'atu mahraman bilabas, kecuali si wanita tersebut itu adalah mahram dari si itu atau yang mencium. Intinya kalau mahram itu tidak diharamkan, tapi kalau tanpa mahram seperti pacar misalnya angkat tangan, yang ciuman dan istilahnya membuatkan syahwat, maka itu membatalkan puasa. Baik, Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Mizan.
Lalu inisan kita harus memahami bahwa bagaimana komentar imam Bagaimana penilaiannya untuk memberikan kesetaraan hukum Ustaznya? di dalam mazhab fikih kita ada 4 mazhab yang paling populer, di antara Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Kita sudah mengetahui bagaimana komentarnya Imam Syafi'i. Sekarang bagaimana pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik? Maka dalam hal ini Imam Ahmad dan Imam Malik juga mengomentari dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra ini oleh beliau bahwa ketika hal tersebut itu terjadi dengan syahwat dan mencium, entah itu timbul dari suami atau istrinya terlebih dahulu atau suaminya terlebih dahulu, itu yang memulai, maka ketika berawal dari syahwat atau menyebabkan syahwat itu dihukumi batal, haram dan batal. Itu menurut Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Coba ibaratnya Ustaz, mungkin bisa dibacakan Ustaz. Wa ma'aqawli Malik wa Ahmad innahu in kana dzalika bisyahwatin maka naqad. Ketika semua hal tersebut terjadi berdasarkan syahwat, batal. Wa illa fala, tidak membatal. Lalu imam yang terakhir adalah imam yang paling senior adalah Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan inna dzalika yunkidu bi syarti intishar dzat. Ada syaratnya berarti. Ada syarat. Di Imam Abu Hanifah mengatakan semua itu akan membatalkan puasa kita ketika bereaksi, zakat kita itu akan ereksi zakat. Kalau ada ereksi zakat atau kelamin kita tegak, maka puasa kita batal. Kalau tidak, maka tidak batal. Itu adalah 4 madhab yang pendapatnya saling berbeda pendapat, namun hadis Rasulullah SAW mengatakan ikhtilaf ummati rahmat. Ya, itu Ustaznya. Alhamdulillah pemirsa dakwahnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah ada 4 mazhab tentang bagaimana mencium istri kita atau mencium orang lain. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau misalnya syahwat maka cuma makruh tahrim. Kalau tidak syahwat berarti tidak masalah Ustaz ya. Kalau Imam Malik dan Imam Ahmad itu adalah kalau misalnya syahwat maka membatalkan Ustaz. Dan juga kalau misalnya tidak syahwat tidak Ustaz. Kalau misalnya Imam Syafi'i tadi juga berkomentar kalau bukan mahramnya maka itu membatalkan. Tapi kalau misalnya mahram, misalnya ibu, saudara, laki-laki, bibi ya, itu tidak masalah. Dan terakhir, mazhab senior yaitu Abu Hanifah menyampaikan kalau misalnya sampai ereksi, sampai menimbulkan intisarul batal, maka itu batal. Tapi kalau tidak, maka dari itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, hukum ini bagaimana kita mengambil yang penting dalam agar supaya kita lebih hati-hati, khususnya di bulan Ramadan, agar kita benar-benar disucikan oleh Allah SWT dan Ramadan kita diberkahi dengan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Syamsil tentang hukumnya, tentang jawabannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan barokahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, aku lupa lihat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.